Mega mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 30 km per jam. Pada saat bersamaan, Anton berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak dari kota A dan kota B adalah 140 km, berapa jarak yang ditempuh Mega ketika berpapasan dengan Anton? Baik, kita jawab. Ini pada gambarnya diandaikan lintasan atau jalannya adalah eh, berbentuk garis lurus gitu ya, dari kota A ke kota B. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Mega ketika mereka berpapasan. Nah, kita misalkan di titik ini mereka berpapasan. Berarti jarak yang dimaksud adalah dari keadaan awal si Mega sampai keadaan akhir si Mega bertemu dengan Anton atau berpapasan ya, bertemu sesaat. Oke, apa syaratnya mereka berpapasan? Karena ini garis lurus pada sumbu X gitu ya. Kita misalkan saja pada sumbu X, karena biasanya memang kita menggunakan sumbu X untuk garis horizontal. Artinya posisi eh, X si Mega, posisinya harus sama dengan posisi si eh, Anton. Kita misalkan ini titik C, berarti mereka bertemu di titik C. Posisi si Mega sama dengan posisi si Anton di posisi atau tepatnya di titik C. Oke, kalau kamu masih ingat, posisi itu adalah posisi awal, berarti posisi awal si Mega ditambah delta X atau perubahan posisi si Mega, itu sama dengan posisi awal si Anton ditambah delta X si Anton. Saya tulis sebagai delta X A. Gitu ya, Mega disingkat menjadi M. Nah, kita perhatikan di soal jaraknya adalah 140 km. Nah, sekarang kita tentukan posisi awal si Mega itu berada pada 0 gitu ya. Kita misalkan 0. Apakah boleh kita misalkan 10 atau 100? Silahkan boleh. Tapi untuk mempermudah kita gunakan 0 gitu. Karena 0 biasanya mudah untuk dioperasikan gitu. Lalu posisi awal si Anton berapa? Ya tentu saja di 140 gitu. Karena jarak dari kota A ke kota B adalah 140 km. Jadi kita misalkan kota A titik 0, kota B 140 km. Jadi titik 140 km. Nah, berarti 0 ditambah kecepatan si Mega dikali waktu, yaitu kapan mereka berpapasan atau bertemu sesaat. Gitu. Nah, X0A adalah 140 km gitu ya. 140 km ditambah kecepatan si Anton. Yang tadi V Mega, ini kecepatan Anton dikali T. Nah, kenapa T-nya tidak saya tulis sebagai T Anton atau T dari B ke C gitu ya? Misalnya ini saya tulis T dari B ke C dan T si Mega adalah T dari A ke C. Karena mereka berjalan bersamaan gitu ya. Jadi waktu dari A ke C yang ditempuh si Mega sama dengan waktu yang ditempuh si Anton dari B ke C. Karena mereka berjalan pada saat yang bersama dan pastinya berpapasan pada saat yang sama gitu. Jadi boleh kita tuliskan dengan seperti ini juga tidak masalah. Nah, ingat ini kecepatan si Anton si Mega ini adalah vektor gitu ya. Artinya arahnya juga mempengaruhi perhitungan. Jadi kita bisa sepakati saja gitu. Karena si Mega ke kanan dan biasanya kita menggunakan kanan sebagai acuan positif dan si Anton ke kiri berarti nilai perpindahan si Anton ini adalah negatif ya. Artinya kecepatannya juga negatif gitu. Nah, berarti ini saya tulis sebagai 30 dikali T. Ini sama dengan 140 ditambah
minus 60 kali T. Gitu ya. Kenapa minus? Karena arahnya ke kiri. Apakah boleh kita gunakan arah ke kiri sebagai arah positif? Silakan, tapi jangan lupa kalau kamu menggunakan arah ke kiri sebagai arah positif, arah ke kanannya atau arah kecepatan semeganya adalah minus gitu ya. Kamu memilih kedua hatimu tidak masalah. Yang penting konsisten. Kalau ke kiri positif, berarti ke kanan harus negatif karena berlawanan arah. Oke, ini kita tulis kembali di sini. Kita masukkan nilainya 30 dikali T sama dengan 140 dikurang 60 T. Berarti dari sini kita simpulkan 60 ditambah 30 itu 90 T itu sama dengan 140. T sama dengan 140 per 90. Ini sama dengan 14 per 9. Jangan lupa satuannya adalah jam ya. Karena kita ukur semuanya tadi dalam kilometer dan dalam jam. Berarti ini adalah jam. Nah, artinya si Mega bergerak selama 14 per 9 jam. Ini kurang lebih 1, berapa ini? Dan jadi hitung sendiri, saya tulis dalam pecahan saja, 14 per 9 jam. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari A ke C atau di mana mereka bertemu diukur dari si Mega awalnya berada atau di titik A. A ke C itu sama dengan jarak Mega saat perlepasan dengan Anton. Oke, mohon dimaklumi tulisan saya. Berarti kita tinggal masukkan ke persamaan eh, perubahan jarak si Mega tadi. Di X0-nya 0, berarti nggak perlu kita terus ya, berarti V si Mega dikali T. Kecepatannya adalah 30 dikali 14 per 9 jam. Berarti ini dalam satuan kilometer ya. Oke, ini berapa ini? 420 per 9 kilometer. Gitu. Jadi saya tulis dalam bentuk pecahan saja.